Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga kita diberikan oleh Allah istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah, wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lewat kita membahas tentang tingkatan tauhid. Tauhid orang munafik, tauhidnya orang yang awam, tauhidnya orang yang khawas, dan yang keempat tauhidnya orang yang khawasul khawas. Sedikit kita mengulang tauhid yang orang munafik. Mereka hanya bertauhid di bibirnya saja, di lidahnya mengucap kalimat la ilaha illallah, di lidahnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak sampai ke hatinya. Di hatinya meragukan dan tidak meyakini akan hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekedar agar disebut orang sebagai orang Islam, sekedar menyelamatkan dirinya, hartanya, punya Rasulullah, daripada diperangi oleh umat Islam waktu itu. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari tauhidnya orang yang munafik. Kemudian sudah kita kaji kemarin, tauhid tingkat yang kedua adalah tauhidnya orang beriman dengan makna dan bahwa ia meyakini dalam hatinya dan memahami makna kalimat tauhid tanpa ada keraguan padanya. Ini orang tingkat orang yang awam. Mereka memahami makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, yang diibadati, yang ditaati, yang dipatuhi, yang dijunjung tinggi hanya Allah. Tidak ada yang dicintai, yang dituju, yang diharapkan, tempat bergantung, tempat bersandar hanya kepada Allah. Ini tauhidnya orang awam. Dan meyakini zat Allah pencipta alam semesta, penguasa segala-galanya,
dan meyakini bahwa Muhammad Rasulullah, dan lalu mereka dalam taat ibadah kepada Allah. Ini menyelamatkan mereka dari azab akhirat. Kalau mereka sampai matinya dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Kalau dalam kematiannya mereka itu dalam hidupnya berbuat dosa, berbuat bahkan maksiat yang banyak, itu urusan Allah. Apakah dihisab nanti pada hari kiamat atau bisa saja terjadi karena banyaknya dosa maksiatnya, mampir dulu di neraka beberapa waktu, lalu bersih langsung ke surga. Ada dua kemungkinan, itu rahasia Allah. Nah, orang yang tauhidnya orang awam ini, hati mereka tidak lapang dan tidak terbuka. Kenapa? Masih ada hijab. Maka itu kita sudah membahas kemarin tauhid tingkat ketiga. Tauhidnya orang-orang yang khawas, orang-orang yang muqarrabin. Orang yang beriman, nah ketiga, dengan makna dan bahwa hati pelakunya lapang. Ia tidak menyaksikan kecuali satu zat, sekalipun banyak terdapat sebab-sebab, maka ia mengetahui bahwa sumber penyebab segala sebab itu adalah Al-Haq, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Nah, tauhidnya orang yang pakak ketiga ini, mereka memahami hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memahami artinya, memahami maknanya, meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan, dan melaksanakan keseluruhan Allah, menjauhi larangan Allah dalam taat ibadah kepada Allah, dan mereka terbuka hijab. Artinya pandangan mereka hanya kepada Allah. Walaupun ada penyebab ini, sebab, tetapi pandangan mereka sumber langsung kepada Allah. Nah, makna alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini pandangannya, memandang apapun mengembalikan hakikatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, mari kita lebih mendalami sedikit tingkat ketiga ini. Ujar Imam Al-Ghazali, bahwa engkau meyakini tingkat ketiga dan mengetahui bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, hanya Allah Jalla Jalaluhu. Dan bahwa tidak akan bergerak satu atom pun, satu zarah pun di langit atau di bumi kecuali dengan izin Allah. Tidak bergerak satu zarah, satu atom pun di langit, di bumi, apapun kalau ada izin Allah. Jadi berlaku gerak dan diam itu datangnya dari Allah. Itu pandangan makam yang ketiga. Jika tidak semut bergerak, maka tidak bergerak semut itu tanpa izin.
Tidak bergoyang pohon itu tanpa izin Allah. Walaupun dengan angin yang meniup belum goyang. Kita kadang-kadang pohon bergoyang untuk ditiup angin sampai di situ aja terhijab. Maka yang menggerakkan pohon itu Allah. Yang membuat angin bertiup itu Allah. Maka tidak bergerak satu zarrah pun, satu atom pun di alam semesta, langit dan bumi tidak akan tanpa izin dan kehendak dari Allah. Maka apapun yang berlaku terjadi di alam ini, sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, semuanya atas kehendak dan izin Allah. Tuh, perlu ditancapkan dalam keyakinan kita di hati. Jangan goyang. Tancap ujung-ujung di hati keyakinan. Oh, berarti kalau begitu bukan hanya alam semesta. Pandang kepada diri, tidak bergerak detak jantung kita tanpa izin Allah. Tidak keluar napas kita turun naik tanpa izin Allah. Tidak berkedip mata kita tanpa izin Allah. Semuanya berlaku atas izin Allah. Kemarin turun acara pertemuan dengan beberapa jamaah turut yang suka jihad fisabilillah, berjuang di Allah Kalimantan, ada beberapa dari beberapa negara. Selesai acara di situ, ulun silaturahim ke rumah sakit Citra Sultan Agung. Mohon doa. Yang pertama, Tuan Guru kita Mu'alim Dr. Sabran mudah diberi kesehatan lahir batin oleh Allah. Dan kedua, Tuan Guru Tuan Guru Masdar ini turun, alhamdulillah di celah acara kemarin itu menyempatkan diri silaturahim kepada beliau. Ternyata berseberangan kamar sedikit. Ini orang-orang alim yang luar biasa, Mu'alim Sabran, ahli hadis luar biasa, ahli doktor hadis di Indonesia, di luar negeri ngajinya. Setelah turun berbiasa bermudakarah, Mu'alim apa yang perlu kita perpegangi, perlu kita pendapat orang dia nasihatnya untuk apa nih? Aja Dr. Sabran istiqomah. Kemudian ketika menyebaran bertemu lawan Mu'alim Guru Masdar, sedih garing laki bini berdua garing sini. Sudah hampir kurang lebih 90-an lawan Guru Masdar, Guru Dr. Sabran juga demikian. Silaturahim. Ini salah satu murid Abah Guru yang sangat dekat dengan Abah Guru dan banyak mengaji lawan Abah Guru. Ulun bertakwa lawan sini, amalan apa yang paling bagus? Apa amalan yang cocok? Nampas. Dia dalam suara, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dua tokoh ulama besar. Ini mungkin satu pelajaran yang perlu bawa untuk kita semua. Walaupun singkat kalimatnya. Yang pertama istiqomah, yang kedua Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu Rabbunallah tsumma istaqamu. Adapun orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, artinya di hatinya, dalam keyakinannya tidak ada yang berbuat melainkan perbuatan Allah, Allah. Tidak akan bergerak sejarah pun tanpa izin Allah. Tsumma istaqamu, istiqamah, kada goyah, kada berubah oleh keadaan guring,
Oleh karena apapun tidak ada goyah dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam i'tiqadnya, dalam keyakinannya bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini berlaku atas izin dan kehendak Allah, atas kudrat iradatnya Allah. Begitu yang terjadi kepada diri kita, gerak dan diam kita berlaku atas izin dan kudrat iradat Allah. Dan sesungguhnya tidak ada kepakiran. Bentuk pakir miskin dan singgulitan. Apa kira apa bahasa ini? Keri apa singgulitan apa? Keri, singgulitan apa aja? Fakir, miskin. Apa untuk kaya raya? Miliun. Kematian ataupun kehidupan, semuanya terjadi berlaku atas kehendak dan izin dari Allah. Maka janganlah kita menghina orang yang miskin, karena itu dikehendaki Allah hakikatnya. Jangan membanggakan orang yang kaya karena dia dikehendaki oleh Allah. Kehidupan, kematian berlaku terjadi semuanya atas kehendak Allah. Jadi pandangannya lurus ke sana. Ini sama pandangan seseorang ketika ada pulpen, lalu si pulpen tadi bergerak menulis, menggambar rumah, menulis tulisan macam-macam, maka tembuslah pandangan seseorang bahwa tidak bergerak pulpen itu, tidak menulis huruf apapun tanpa yang menggerakkannya tangan, laku afalnya tangan. Maka orang tersebut walaupun melihat pulpen, melihat tulisan, tembus hatinya kepada yang menggerakkannya. Siapa? Tangan. Jadi inilah makna, walaupun sebab-sebab itu banyak, tapi hati mereka sebab semuanya datangnya dari Allah dengan kudrat, iradah dan izin Allah Ta'ala. Apapun. Lalu istiqomah. Kalau goyang, ada ragu-ragu, gerak dan diam terjadi atas kudrat, iradah dan izin Allah. Apa saja sudah. Inilah yang membuat seseorang itu bisa tawakal, bergantung. Kenapa? Yang menggerakkan, yang mendiamkan Allah. Yang menentukan orang kaya, miskin, Allah. Sehat, sakit, Allah. Hidup, mati, Allah. Memasukkan neraka ke surga, Allah. Maka kemana lagi bergantung? Minta lawan siapa lagi? Kemana lagi bahagia? Melainkan kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, lalu istiqamah. Dalam hatinya, dalam pikirannya ada goyah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat ketika seseorang itu menghadapi saat sakaratil maut, detik akhir hayat, ini penentuan Bapak Ibu, dan kita nggak tahu kapan kita meninggal. Ayahanda kita duduk di sini, bila orang datang menunggu sih berdulu di sana menyambut, mulai inilah tahun lah. Allah Akbar, luar biasa. Masih
sempat mengaji di sini sehat saja. Rupanya malam Sabtu itu Sidin berwudu, habis beramaliyah berwudu, hendak ke kelanggar sembahyang, musik, akhirnya meninggal dalam keadaan berwudu, niat untuk membangunkan orang sholat. Allahu Akbar. Insya Allah matinya mati syahid. Insya Allah husnul khotimah. Ini Pak, mulai baik. Ujung-ujungnya berlebaran. Kenapa lagi? Nah, akan tetapi orang yang istiqomah, yang sudah di hati hanya Allah, gerak dan diamnya di padangnya Allah, memandang ampun hanya Allah, pada batinnya lidahnya memperbanyak membaca la ilaha illallah dengan keyakinan yang penuh, detak jantungnya menyebut Allah Allah, turun naik nafas mandi masuk keluar Allah, salat 5 waktunya dijaga, ditambah dengan salat sunnatnya, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, hatinya istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Apa ujar malaikat berkabar? Jangan takut menghadapi kematian. Jangan berduka cita, jangan bersedih meninggalkan semuanya. Ada harus sedih, tambah bisa lawan bini, lawan laki, dengan anak, jangan sedih. Jangan takut menghadapi datangnya kematian. Jangan sedih terpisah dengan segala yang kau cintai. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh, kabar gembira, lihat surga sudah menantimu. Surga sudah ada di hadapanmu. Allahu Akbar. Kada apa-apanya Bapak Ibu. Kenikmatan di dunia ini kan seujung kukunya kenikmatan di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ujar malaikat, kami mengawalmu di dunia. Benar gak malaikat waktu kita di dunia dikawal? Apa buktinya malaikat mengawal pian waktu di dunia? Apa buktinya? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, makanya fi sabilillah. Dan para malaikat membentangkan sayapnya, meliputkan dengan sayap-sayapnya, mengawal orang-orang pergi menuntut ilmu. Berarti dikawal malaikat. Coba lihat hadis yang lain. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu bainahum. Tiada satu kaum, apakah laki-laki, apakah perempuan, tua muda, yang berkumpul di suatu tempat yang perkumpulannya membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, berzikir memuji Allah, mengadakan majelis ilmu semacam ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, melainkan Allah turunkan ketenangan di hati, kedamaian jiwa. Ya, kalau hatinya hendak nyaman, damai, banyaki baca Quran. Hati nyaman, damai, banyaki berzikir. Hati damai, nyaman, banyaki bersalawat. Hati nyaman, damai, banyaki hadir ke majelis ilmu, dengarkan tuntunan untuk menuju Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan tempat itu diliputi rahmat. Wa khafathumul malaikah, Allah Akbar, malaikat berkeliling, berkerumun, berkumpul. Nah, itu maksudnya
Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami pengawalmu di dunia. Orang yang senantiasa wudu dikawal malaikat. Senantiasa berselawat dikawal malaikat. Senantiasa berzikir dikawal malaikat. Jadi orang-orang yang para ulama dari ilallah yang berkeluar kemana dikawal para malaikat. Orang yang dia mencintai Allah dikawal malaikat. Maka pekerjaan-pekerjaan yang Allah akan mudahkan para malaikat ikut membantu gawiannya. Ketika berdagang yang jujur, yang mengingat Allah, yang bersama Nabi, malaikat umpat mengawalinya berdagang. Tukang buruh bangunan, tapi yang menjaga sholat lima waktunya, yang hanya ingat kepada Allah, sedang berselawat, itu malaikat umpat mendagangi begawian, membantunya dengan doanya, dengan kekuatan rohaniahnya malaikat. Dan ada sikap tuntung, nyaman rumah dibangun. Makanya kalau kawan milih tukang rumah, itu nama tukang rumah pian. Kalau kawan cari tukang apa juga dia. Tukang apa puasa. Rumah pacang didiami, pacang guri. Kalau kawan, kalau kawan juga dipadahi ya. Sadar ya, tolong sudah dibayarkan. Nanti tolong jadi kepala tukang. Berat bagi kepala tukang adalah mau anak buah, kontrol anak buah, ikam anak pegawai dan aku. Ayo, syaratnya sholat. Bila kepala tukang tidak bisa anak buah, ada menyuruh sembahyang, punya resiko di hari akhirat. Atau pemborong. Ini banyak resiko pemborong, Pak. Turun dia panggung banyak resiko kamu. Dan bisi pemborong. Datang mengantari hasil atau pemborong. Nah, itu harus mengatur anak buahnya sholat kada ibadah kada. Jangan enak-enak, abah mama sembahyang subuh di rumah. Anak ada dibanguni itu dituntutkan. Anak pian tuh dibanguni subuh. Nah anak-anak kan latih ayo bangun terasi. Pian sholat beribadah, tapi anak ada diurusi. Ditanya di hari kiamat kan. Makanya kalau kawan bawa komitmen lawan tukang kembali rumah kontak semua ya. Ayo kita ada kurang lebih apa? Yang bersembahyang ibadah. Apalagi jadi pos pemborongnya langsung atur. Nah, orang-orang yang ahli ibadah, tukang-tukang yang ahli ibadah, pemborong-pemborong yang ahli ibadah, lebih servis yang ahli ibadah, gawiannya dikawal malaikat, ditemani malaikat, gawiannya barokah. Koki-koki tukang masak yang banyak berselawat, makanannya apalagi waktu apa? Jadi semua dikawal malaikat, digawi. Tuan-tuan guru hanya lawan Allah. Ketika yang mengajar malaikat umpat mengawalnya. Ilham dari malaikat keturunan, padat-padatnya. Ini makna nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami pengawalmu di dunia. Waktu pian baca kuring pian bacaan pian dikawal malaikat. Maudu pada ayat kursi kuring pian dikawal malaikat. Bukti malaikat mengawal. Bila jam 2 jam 3 dibangunkan malaikat bangun. Kita bangun kita. Tapi kita semucil ya malaikat. Imah bangun guring pulang dengan buyuk menggaraki malaikat. Jadi jadikan dalam usaha kita, dalam dagangan kita, dalam gawian kita, dalam perbuatan kita selalu dikawal para malaikat. Apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, banyak yang membaca salawat, maka amaliyah itu para malaikat senang dan kumpul. Kenapa? Makanannya malaikat, yaitu zikir, salawat, takbir, istighfar. Wa khafathumul malaikah. Orang-orang yang hidup untuk kebaikan agama Allah dikawal
dihibur oleh para malaikat. Subhanallah. Ini orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Memang berusaha dan perjuangan untuk istiqomah. Kadang-kadang hari ini istiqomah baca Yasin, Tabarak, wah biasa semangat. Besok bilang ngandur, asabalah. Nah bila kan dari karasib yang ada baca. Jadi memang apa sesuatu harus diikhtiar secara zahir. Walaupun itu semuanya datangnya dari tapi ikhtiar dipaksa. Namanya mujahadah. Bila kata mujahadah, ada dipaksa, ada dikarasi, amane, kada tegawi. Nah, ada penyakit kol itu penyakit semua orang. Tuang guru kah, tuang wali kah, dihinggapinya kah? Berat. Tapi mereka sudah bisa mengalahkan penyakit malas tadi, penyakit kol tadi dan kita tolong dengan Allah. Maka itu Allah ingatkan kita menjahada fina lanah diyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, ujar Allah Ta'ala, kami akan tuntun, kami bimbing. Teruslah kita memperbanyak membaca ihdinas siratal mustaqim, jalan yang istiqomah. Inilah tauhid tingkat ketiga orang-orang yang muqarrabin. Setelah mereka beramal beribadah dengan makna tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memandang apapun cuma sebab hakikat datangnya dari Allah. Tauhid tingkat keempat. Orang yang beriman dengan makna, artinya memahami hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya paham, yakin, yang tidak tergoyahkan lagi. Kemudian di dalam keyakinannya tadi tentang la ilaha illallah, tidak lagi nampak apapun kecuali hanya zat Allah yang wajibal wujud, yang laisa kamitslihi. Bina keempat. Itulah makna zikir kita, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi yang berhak disembah, diibadati, ditaati, dipatuhi, dijunjung tinggi hanya Allah. Ini tauhidnya orang awam. Yang beramal, yang beribadah, yang berbuat kebaikan, tujuannya Allah. Maka melanjutkan kepada makam yang kedua, tauhidnya orang yang khawas, orang yang mukarrabin. La ilaha illallah, la mautluba bihaqqin illallah. Karena wadah meminta, wadah bergantung, wadah bersandar, wadah berhajat, wadah bermohon hanya Allah. Kenapa? Dia memandang, dia yang menggerakkan alam semuanya hanya dengan izin dan kudrat iradat Allah. Gak berlaku apapun tanpa izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu datangnya dari Allah.
Jadi orang yang mukarrabin, memandang apapun tembus hatinya kepada Allah, penyebab segala sesuatu. Melihat wayang nang bagarak, tembus hatinya nang bagarak wayang itu kada lain dalam. Melihat konten bagarak, tembus hatinya, yang menggerak konten adalah tangan. Jadi apapun yang dilihatnya, nang apakah, nang kayak apakah tembus hatinya hanya kepada Allah. Nah ini main batin Pak. Makanya ujar Nabi, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kadang memandang rupamu, penampilanmu, pakaianmu, Allah pandang hatimu. Di makam ini sudah alhamdulillah, luar biasa. Tergantung ya hati kita kemana pandangannya. Masih si A, si B, si C, oh masih makam Allah. Imbahanmu turun naik, imbahanmu ingat satu umat, oh dari Allah Ta'ala. Setengah satu, satu menit. Sisanya pak 10 jam, tak jam pula, berarti masih awam kita lagi. Tapi alhamdulillah juga. Daripada orang munafik. Nah, orang yang mukarrabin terus istiqamah dakwah ala kulli hal. Ala kulli hal, alhamdulillah, ala kulli hal, dia memuji Allah dan segala apapun, senang, suka, susah, sedih. Kenapa? Semuanya dari Allah. Apapun yang dari Allah pasti baik. Ma'asabakum min hasanatin famin Allah. Apapun yang dari Allah semuanya pasti baik. Segala kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau secara sederhana terjemahannya, hakikatnya datangnya dari Allah. Maka kita meyakini kalau segala kebaikan itu bukan dari kita, dari Allah. Tapi kalau begitu kita dalami lagi, apapun, walaupun kayak apa, yang cobaankah, ujiankah, fitnahankah, semuanya baik. Kenapa baik? Datangnya dari Allah. Setiap dari Allah pasti ada hikmah. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi akan kada tertuju, tapi baik menurut Allah. Allahu Akbar. Ini kita mohon mudah-mudahan diberikan istiqamah. Mudah-mudahan diberikan makam yang kedua ini, makam orang-orang yang muqarrabin, la ilaha illallah, la maqluba bihaqqin illallah. Kalau dah meminta pegantung yang menggerakkan, mendiamkan, hakikatnya hanya Allah. Sedangkan makam yang ketiga, makam siddiqin, di atas makam muqarrabin, siddiqin. Mana siddiqin ini? Isi kalimatnya sama, la ilaha illallah, tapi isinya la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada lagi yang ada, yang sebujurnya hanya Allah saja yang ada. Mari kita telah sedikit keterangan dari Imam Al-Ghazali tentang makam yang keempat ini. Orang yang beriman dengan makna dan bahwa dalam penglihatan dan hatinya, dalam penglihatan dan hatinya, mata batin, artinya zahir batinnya tidak nampak apapun, ada lagi sudah titiknya, kecuali hanya zat yang maha esa, lagi maha benar. Orang ini tidak lagi membutuhkan berbagai perantara ataupun dirinya sendiri. Nya kalau lagi melihat si A, si B, nya kalau melihat diri sendiri lagi sudah melihatnya Allah saja. Tapi yang maksud berikutnya adalah ini
perlu pendalaman lagi karena salah kain kalau berdatang lewat perlu belajar lagi mendalami ini pandangan batin. Waktu pang 10 menit lagi. Paling kata kita belajar barang ini ada keterangannya menurut Imam Al-Ghazali, pandangan yang keempat. Anu lupa istiqomah di makam ketiga barang dulu. Makam yang muqarrabin tadi lurus. Maka nanti Allah akan menaikkan, Allah akan membuka hijab, tutuplah Tuhan kepada makam keempat ini, makam yang luar biasa lezatnya. Ujar Syekh Muhammad Nafis, melebihi sukar. Maksudnya itu sukar itu gula nang manis nang diminum. Ujar Sidin melebihi anak darah Sidin. Kalau kita menyebarin ayam tuh ayam darah apa ayam nyaman kalau dimakan lah, nyaman ayam darah. Ada yang burung darah begini, ini amsal. Itu hanya perumpamaan. Nikmatnya luar biasa kalau sedang makam keempat, ya Allah. Kenapa? Tidak nampak apapun kecuali hanya Zat yang Maha Esa lagi yang Maha Benar. Ia tidak memerlukan berbagai perantara ataupun dirinya sendiri. Inilah tingkatan yang tertinggi dalam tauhid, yang jika diperumpamakan seperti minyak yang dihasilkan dari biji kenari minyak. Jadi hasil daripada biji kenari itu kehabisannya apa? Jadi minyak. Santan masih ada lagi jadi minyaknya. Nah, minyaknya itulah puncak segala-galanya. Kalau makam keempat kita pada kawal kisah lagi, karena kalau diungkapkan lagi, ini anugerah Allah kepada yahdillahu linurihi mayyash. Ini kada memandang lagi. Ini kada kalau seorang raja hendak memaafkan seorang hamba. Ini kada perlu pakai pulpen lawan kertas lagi. Harus bisa ngomong tuh. Kalau ada raja hendak memaafkan seorang, datang menulis kepada raja, ini orangnya baik, maafkan. Tapi kalau raja itu langsung berita, kok nih orang yang sudah duduk di makam ini tidak melihat lagi pulpen dan kertas, dan dipandangnya ampun menulisnya lagi. Jadi artinya kertas ada, pulpen ada, tetap ada, tapi tidak dipandangnya bergerak pulpen itu. Nah dipandang menggerakkan siapa? Nah menulis tulisan dari penulis, jadi kadang memandang kertasnya, kadang memandang tulisannya, kadang memandang pulpennya lagi, dan pandang nan ampun menulisnya lagi. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah Azza wa Jalla hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membuta hatinya. Itu bukan hijab, terbuka. Makanya Nabi Musa berkata, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Nabi Musa. Tapi kepada Rasulullah Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan, membukakan bagimu dada, terbuka semuanya. Kada memandang lagi yang lain, dan padanya hanya Allah pada hakikat batinnya. Allahu Akbar. Ini makam yang keempat. Nah ini yang diisyaratkan boleh. Kalau boleh ulama Habib Syarifati, makna ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum.
Ya Hayyu yang maha hidup. Dan segala sumber kehidupan datangnya dari yang maha hidup. Siapa maha hidup kita semua? Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Artinya ada dari yang lain. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Yang mengatur semuanya hanya Allah, yang menata Allah, yang menggerakkannya Allah. Terlihat si A, si B, si C, terlihat banyak wayang yang bergerak terbang pada lakon yang menggerakkan wayang itu semuanya dalam, sehingga karena di mana ada wayang, ada tempatnya, nah ada dalam surangan, nah bakal lakuan. Allahu Akbar. Bakal lakuan ini, bakal lakuan ini, bakal lakuan ini. Dalam sendiriannya aja. Pada pandangan syukur orang Allah bukan hijab artinya. Pada lain dalam dia dalam lakuan. Makanya Rasulullah kalau ada problem, ada masalah, ada kesulitan, selalu membaca ini Ismul A'zam. Jadi ini Ismul A'zam. Di antara Ismul A'zam nama-nama yang agung ini Ismul A'zam. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Mesra. Kita kada hidup kalau ini dihidupkan oleh Allah. Kada benar kalau digerak oleh Allah dan mengatur dan menata itu Allah saja berdatang seorang sendirian dan lain kami sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum. Mesra Nabi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini Nabi berdoa. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Astaghisu, tolong aku ya Allah. Fala taqilni ila nafsi, jangan kau berlepas dariku tarfatal ain, walau sekidip mata saja, sekidip saja. Jangan biarkan ulun mengurusi diri ulun. Ulun mengatur ulun. Jangan biarkan ulun, hati ulun, pikiran ulun, merasa ulun nambah atur. Jangan ya Allah, lepaskan semuanya aturanmu. Hati ulun, pikiran ulun, pian nama atur. Gerak ulun, pian nama atur. Ya Allah, semuanya pian. Jangan berlepas daripada ulun, ulun gak datang lagi. Lalu kemudian ulun berlepas, karena ulun gak datang lagi sudah. Pian dia nama atur, pian dia nama datang. Jangan kau tinggalkan aku walau sedikit mata. Jangan kau lepas aku dari walau sekejap saja, walau sedetik sesaat, sedikit dan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah pandangan makam orang yang keempat. Ini kata kau dikasih Pak. Nah, yang jelas makam pertama mudah Allah lepaskan itu. Tauhidnya orang munafik. Mudah Allah tingkat kepada makam yang kedua. Tauhidnya orang awam, orang mukmin, orang beriman, lidah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya meyakini dengan sepenuh hati, beriman, taat patuh kepada Allah. Dan mudah Allah tidak kepada makam yang ketiga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan surut batinnya memandang tiada melakukan apapun tanpa izin Allah. Memandang sebab-sebab itu tidak dipandang hanya dari maulah. Sebab apapun semuanya ketentuan datang berlaku dari Allah. Makanya kadang-kadang kalau kita pandang sebab si ini bersambut otak baik, nah stres, karena dah habisnya mengurus itu ini kenapa aku bawa. Tapi sudah kita gurikakan, oh nama aturnya Allah, nama untuk aku kita dapat puasa, jangankan mengatur orang lain, mengatur aku jangan Allah. Jangankan mau ubah orang, mau ubah aku jangan Allah. Kalau kata izin Allah, maka sudah puncak tawakal bersarah hati kita lawan baik urusan dagangan dan keluarga, anak, istri, pondok, apakah masyarakat umat, serahkan lawan Allah dalam hati. Usaha tetap jalan, ikhtiar tetap jalan, doa tetap jalan, menjadi solusi Allah tetap jalan, tapi hati kita berlapang dada, tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Ta'ala. Ini makam yang ketiga. Makam yang keempat, orang yang siddiqin, melepaskan semuanya, melepaskan memandang dirinya dan dipandangnya hanyalah maujuda bihaqqin illallah. Ini saja dahulu kajian sore kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan